Oke, sebelumnya mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu Tuhan, untuk setiap anugerah-Mu Tuhan, dalam setiap kehidupan kami Bapa. Bapa, sebentar kami Tuhan akan fokus Tuhan untuk Engkau Tuhan. Kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kau yang sertai Tuhan setiap teman-teman kami yang mungkin masih dalam perjalanan atau dimanapun mereka berada Bapa. Kau yang taruh Tuhan Roh Kudus dalam hidup mereka Bapa. Agar kami Tuhan selalu dekat dengan Engkau Tuhan. Agar setiap dari kami Tuhan tahu isi hati Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau fokus Tuhan 1-2 jam ke depan hanya untuk Engkau Bapa. Thank you Jesus God. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur Tuhan. Amin. Oke, mari kita siapkan hati kita. Just worship God. Bersama kami katakan, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Come on, just worship God. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu Tuhan, Anugerah-Mu rasa melimpah bagiku. Ini semuanya hanya karena anugerah-Mu Bapa. Kami mau Tuhan bersama-Mu. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Terima kasih Bapa. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari kita semua bangkit berdiri menyembah Allah kita. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Hanya Engkau Bapa yang bertindak,
memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagi. Sekali lagi kami katakan bersama-Mu Tuhan. Bersama-Mu Bapa, ku lewati perkenanan-Mu. Teguhkan hatiku. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu Bapa, anugerah-Mu besar melimpah bagi. Terima kasih Tuhan. Ini semua karena anugerah-Mu Bapa. Mari kita sembah Allah kita. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Terima kasih. Bersama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini semua karena anugerah-Mu Bapa. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, pertolongan-Mu Bapa. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar limpah bagiku. Kami katakan bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu Tuhan. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah. Kami katakan anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu Tuhan. Kami ingin Tuhan bersama-Mu Bapa. Dalam setiap musim hidup kami Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu mengandalkan Engkau. Dan bukan dengan keegoisan kami Tuhan, bukan dengan kekuatan kami Tuhan. Tapi kami mau selalu bersama-Mu Bapa. Melakukan kehendak-Mu Tuhan. Bukan keinginan kami pribadi Tuhan, tapi hanyalah keinginan-Mu Tuhan. Thank you Jesus Lord. Ini hidup kami Tuhan, kami mau memulai ibadah hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur dalam doa, haleluya, amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Oke, kita beri apa? Mungkin halo-halo, tetap semangat, atau fist bump juga boleh. Ya, tetap semangat ya. Tetap semangat. Oke, tetap semangat. Oke.
Lebih semangat lagi buat Tuhan kita, amin. Yang kiri coba gak dengar. Lebih semangat buat Tuhan kita? Oke, ada bantuan. Oke, tim musik ready? Oke, let's go. Mari kita berdiri tangan di atas kepala kita. Terpujilah nama Tuhan. Kami katakan, come on. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Sekali lagi terpujilah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Here we go. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Are you ready? Come on. Engkaulah Raja atas dunia, menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamat. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita, amin. Come on. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau ajaib Bapa, ajaib dan penuh kemuliaan. Come on. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Everybody sing it. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk. Engkaulah Raja. Kau mau lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita. Yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Terima kasih Tuhan. Luar biasa. Oke. Mari sebelum mendengarkan firman kita siapkan hati. Tidak terasa kayak kita sudah hampir sampai di penghujung akhir tahun ya guys. Maksudnya gak terasa kita udah mulai tahun ini, tiba-tiba gak terasa kayak kita sudah di akhir tahun aja gitu. Tapi David harap di setiap hidup
Kita semua mungkin sekarang lagi ada di musim yang tidak menentu, musim yang mungkin sulit. Atau mungkin even in the musim yang mungkin sekarang lagi bahagia sekalipun, mari kita benar-benar kayak menanamkan bahwa semua ini karena anugerah Tuhan. Semua ini hanya karena pertolongan Tuhan, guys. Jadi kita mau tetap dekat dengan Tuhan, kita mau mengenal siapa Tuhan kita, dan yang terpenting adalah melakukan kehendak-Nya. Jadi kita benar-benar siapkan hati kita, just worship God. Thank you Jesus, God. Ini hati kami Bapa. Let's sing this song together. Ku buka mataku dan lihat wajah, ku terpaku bila ku lihat hidupku dan karya tangan. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku katakan dengan iman kalian, lebih dalam dari semua yang ku kenal, tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Sekali lagi kami katakan, ku buka mataku dan lihat wajah-Mu. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan. Terima kasih Bapa. Karena Tuhan yang baik dalam hidup. Terima kasih Bapa. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari sembah Tuhan, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam. Terima kasih Tuhan. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ini hati kami Tuhan, kami mau mengenal-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk penyertaan.
Katakan dengan hati kalian. lebih dalam Just worship God. sayang ku tiada kasih yang berlebihmu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Sekali lagi kami katakan, dan ku Ingin bergerakmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Amin. Tiada kasih yang melebihi. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi. Ku ada untuk menjadi. Ku ada untuk menjadi Kami bersyukur ya Tuhan, kami ada untuk menjadi penyembah-Mu di dalam rumah Tuhan dan diutus keluar untuk terus menyembah Tuhan di dalam setiap pekerjaan kami, di dalam setiap tantangan hidup yang kami alami. Kami mau memuliakan nama Tuhan, dan biarlah justru di dalam kelemahan kami, di dalam persoalan yang kami hadapi, bahkan di dalam sukacita kami tetap melihat Yesus, Engkau ada di dalamnya untuk menjadi pusat penyembahan kami, untuk Engkau dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau ajaib, Engkau luar biasa, Engkau Allah yang berperkara di dalam setiap pekerjaan kami, di dalam setiap keseharian kami, Engkau ada. Kami mengucap syukur, dan ketika kami berkumpul bersama seperti ini, kami mau mendemonstrasikan, mengekspresikan kasih kami kepadamu Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali saudara-saudaraku. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Selamat pagi saya ucapkan kepada kita semua pagi hari ini. Dan saudara-saudaraku, senang sekali bisa kembali di rumah Tuhan dan bertemu dengan saudara-saudara semuanya. Saya mau welcome saudara-saudara yang baru kali ini hadir di tengah-tengah ibadah kami. Kiranya Tuhan memberkati. Nanti kalau selesai ibadah kita bisa ngobrol. Saya senang untuk saudara-saudara bisa stay for a while, untuk kemudian kita bisa kenal lebih jauh lagi. Puji Tuhan. Tadi malam saya juga ingin menyampaikan bahwa National English Club yang kedua sudah terjadi di dalam kekagetan, kesurprisean dari apa yang terjadi tadi malam. Terima kasih buat Wiang dan Prisil yang juga sudah terlibat, dan juga saudara-saudara yang lain yang turut mendoakan. Puji Tuhan, tadi malam National English Club didatangi oleh 2 bule, saudara. Jadi sebuah kejutan luar biasa. Ada 2 bule yang bergabung di dalam National English Club kita, dan mereka dari Mormon datang ke kita. Dan puji Tuhan ya saudara-saudara. Saudara-saudara, you cannot expect how God will do something ya saudara-saudara. Saya merasa begini sebelum saya serahkan kepada Baby. Saudara-saudara, ketika kita mulai bergerak, saudara harus siap bahwa Tuhan bisa melakukan segala sesuatu. Dan kita dikoncangkan dari comfort zone kita. Tetapi pada saat itulah saudara-saudara akan makin menyadari bahwa kita melayani Allah yang hidup. Amin saudara-saudara. Nah, saya akan memperkenalkan yang akan menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini, yaitu saudari Baby. Dan selama semester ini Baby melayani bersama dengan kita. Dia adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Satya Bhakti dari Malang, tahun ketiga ya, semester kelima begitu. Konsentrasinya adalah konseling ya, konsentrasinya adalah konseling, dan kami senang sekali untuk bisa dibantu pelayanan dalam semester ini, terutama memulai pelayanan youth.
Dan nanti Baby akan memperkenalkan diri lebih lanjut lagi. Tetapi mari kita sambut saudara-saudara dan berikan kesempatan Tuhan berbicara kepada kita. Silakan Baby, Tuhan berkati. Shalom, jemaat Tuhan yang kasih Tuhan. Saya bersuka cita pada pagi hari ini bisa melayani di tempat ini untuk membawakan firman Tuhan. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Gembala yang telah memberikan saya kesempatan untuk membagikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Walaupun sebenarnya ada percikan-percikan nervous, tapi ya Tuhan akan tolong ya. Oke, puji Tuhan, pada minggu lalu kita sama-sama belajar tentang bagaimana menjadi malaikat untuk sesama kita. How to be an angel. Yang memberikan kita juga esensi dari Spirit of Christmas yang kemarin sempat kita pelajari bersama. Pada minggu ini kita masih akan melanjutkan kisah dari kelahiran Yesus yang diberitakan kepada gembala-gembala pada saat itu. Khotbah yang saya akan bawakan pada hari ini berjudul No Stranger atau bukan orang asing. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama dalam Lukas yang kedua ayat yang ke-20. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Jika minggu kemarin kita di pasal di ayat yang ke-8 mengatakan bahwa kepada gembala-gembala tersebut untuk memberitakan bahwa akan lahir bagi mereka seorang juru selamat, dan di ayat yang ke-20 ini mengatakan bahwa gembala-gembala ini telah melihat semuanya. Mereka telah pergi ke Bethlehem pada waktu itu dan melihat bahwa apa yang terjadi sama seperti apa yang dikatakan malaikat-malaikat itu pada waktu mereka dihampiri oleh malaikat itu di ladang. Saya akan menanyakan satu saudara sekalian, apa yang terlintas dalam pikiran Bapak Ibu saudara sekalian ketika mendengar kata gembala? Kira-kira ada yang mau memberikan sesuatu, apa yang terlintas dalam pikiran Bapak Ibu ketika mendengarkan kata gembala? Mungkin ada yang mengatakan pemimpin, ada yang mengatakan gembala ini penuh kasih, gembala ini sayang terhadap domba-dombanya, mereka merawat domba-dombanya, mereka mengobati domba-dombanya ketika mereka luka, dan juga mungkin domba-dombanya ketika mereka tersesat. Ada sebuah kisah di Alkitab ketika dari banyak domba dan satu domba yang hilang, gembalanya itu pergi untuk mencari satu domba yang hilang ini. Bahkan bukannya hanya dicari dan ketika ketemu ditarik pulang karena ini domba bandel nih, hilang sendiri gitu. Tapi sama gembala itu diambil, diangkat ke pundaknya dan dibawanya kembali ke kawanan domba-dombanya. Atau mungkin kita bisa tahu bahwa gembala ini dimetaforakan sebagai pemimpin umat. Yang contohnya yang kita bisa lihat di sini ada Bapak Gembala, Pak Agus, sebagai pemimpin umat di tempat ini. Dan juga kita akan melihat ada dua tokoh yang memiliki pengaruh besar kepada umat Israel, kepada bangsa Israel dalam sejarah bangsa Israel, yaitu adalah Musa dan Daud. Mereka adalah nabi-nabi yang dipakai Tuhan dan memiliki profesi sebagai gembala juga. Kita bisa lihat buktinya di dalam Keluaran 3 ayat yang 1, sebelum Musa mengalami pengalaman indah bersama Tuhan, yang ia melihat semak yang terbakar di Gunung Horeb pada waktu itu. Ayat yang pertama dikatakan bahwa Musa sedang menggembalakan kambing domba dari mertuanya Yitro. Dan juga di 1 Samuel 16 ayat 11 dikatakan kita bisa melihat Daud adalah seorang gembala ketika Samuel datang ke rumah Isai pada waktu itu untuk mengurapi siapa yang menggantikan Raja Saul pada waktu itu, dan ayahnya Daud, Isai, mengatakan bahwa ada satu orang lagi, dia sedang bekerja di ladang, menggembalakan kambing dan dombanya.
Bukan hanya itu aja, Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat juga di dalam Perjanjian Lama bahwa Daud menggambarkan Tuhan Yesus sebagai gembala. Di dalam Mazmur yang ke-23 ayat yang ke-1 sampai ke-6 mengatakan yang kita sering dengar di lagu-lagu sebagai puisi, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, ia membaringkanku di rumput yang hijau dan sebagainya dan seterusnya. Dan juga di Perjanjian Baru Yesus digelari sebagai gembala yang baik, yaitu orang yang mempertaruhkan nyawanya untuk domba-dombanya, yang terdapat dalam Yohanes 10. Kita bisa melihat di sini bahwa isi Alkitab telah memberikan kita pemikiran bahwa gembala ini adalah sosok yang baik, sosok yang pantas dijadikan teladan. Maka dari itu kita bisa berpikir secara identik bahwa ketika kita mengenal kata gembala, oh gembala itu orang yang penyayang, gembala itu adalah orang-orang yang memiliki kasih. Namun kita akan kembali melihat apa yang sebenarnya terjadi pada masa ketika Yesus lahir pada waktu itu. Ternyata saudara-saudara bahwa di kalangan Yahudi pada waktu itu gembala ini adalah orang-orang yang kasar. Mereka itu kaum yang bikin masyarakat itu geram sama mereka. Jadi misalnya ketika mereka melakukan kesalahan, mereka ditegur, mereka itu meresponnya dengan cara kasar. Jadi pada waktu itu masyarakat di situ merasa gembala-gembala ini adalah orang-orang yang tidak memiliki kasih, orang-orang yang kasar. Dan yang selanjutnya, gembala-gembala ini tidak taat peraturan. Mereka tidak mengindahkan atau memperdulikan peraturan sama sekali dalam masyarakat maupun dalam agama. Jadi mereka itu jarang datang untuk beribadah ke sinagog, dan mereka itu jarang untuk memperdulikan ritual-ritual atau tradisi-tradisi agama pada waktu itu. Sampai rabi-rabi Yahudi ini memandang mereka rendah karena mereka melakukan hal-hal yang semestinya dilakukan. Jadi dulu tuh di tradisi Yahudi ada tradisi pembasuhan yang dinamakan, salah satu contohnya adalah Netilat Yadayim, itu pembasuhan tangan. Itu wajib dilakukan ketika kita mau mengunjungi sinagog dan juga mengunjungi kuburan ke tempat-tempat yang dikatakan sakral gitu. Kita juga bisa melihat kalau misalkan saudara Bapak Ibu pernah menonton film The Passion of Christ, kita bisa lihat Pilatus cuci tangan. Itu juga disebut Netilat Yadayim. Dan itu merupakan tradisi-tradisi yang umum yang ada pada orang Yahudi pada waktu itu. Nah, pada waktu itu gembala-gembala tersebut juga tergolong sebagai orang-orang yang memiliki ekonomi yang tidak baik. Mereka pekerjaannya gembala, mereka memiliki ekonomi yang rendah, dan juga bisa dikatakan mereka adalah orang-orang yang miskin. Dan dalam kemiskinannya ini, mereka ini berulah, Bapak Ibu Saudara. Mereka menggunakan lahan-lahan orang untuk menggembalakan kambing dombanya, dan secara tanpa izin. Dan itu membuat masyarakat pada saat itu sangat kesal dengan kelakuan gembala pada saat itu. Bahkan yang lebih menyedihkan lagi, mereka ini tidak tinggal di permukiman seperti masyarakat pada saat itu. Dia tinggalnya di ladang, jadi jauh dari permukiman. Seperti itu. Gembala-gembala ini juga mengalami keterasingan. Dan juga ketika misalnya ada kriminalitas pada saat itu, gembala-gembala ini tidak bisa dijadikan saksi dalam pengadilan karena dianggap orang-orang yang tidak dipercaya, orang-orang yang tidak bisa berada di ranah hukum karena mereka adalah orang-orang yang terasingkan, stranger bagi masyarakat pada saat itu. Tetapi saudara-saudara, yang menjadi hal luar biasa ketika kita melihat di ayat yang ke-11, ke-10 dan ke-11 di Lukas pasal 2 mengatakan bahwa Allah mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk menjumpai mereka dan memberikan Injil pertama bahwa Yesus lahir ke dunia. Mereka adalah kaum pertama yang dijumpai malaikat, diberitahukan bahwa telah lahir bagimu seorang juru selamat.
Lalu pertanyaannya, mengapa Allah memilih gembala-gembala ini, kaum gembala ini untuk diberitakan kabar? Kenapa Allah nggak pilih orang-orang yang pemuka agama, orang-orang yang tinggi pada saat itu, yang mungkin mempunyai potensi lebih besar untuk membuat kabar berita itu menjadi kabar yang sangat besar di masyarakat pada waktu itu? Tapi mengapa Allah memilih gembala yang adalah seseorang dari kalangan yang rendah, masyarakat yang kecil, dan orang-orang yang tidak mengindahkan peraturan pada saat itu? Mereka dianggap sebagai orang asing di kalangan masyarakat. Tapi mengapa Allah memilih gembala ini? Kita akan melihat inilah yang menjadi maksud Tuhan, yang kita bisa lihat dalam 3 poin. Yang pertama adalah, siapapun kita bukan orang asing di hadapan Tuhan. Ketika Allah menyuruh malaikat untuk datang kepada gembala-gembala ini untuk pertama kalinya, dari situ kita bisa melihat maksud Tuhan yang tertera secara jelas di situ, bahwa Tuhan tidak memandang siapapun dari kalangan apa gembala ini dan apa yang telah diperbuat gembala ini, tetapi Allah mengakui gembala-gembala ini seperti pribadi yang termasuk dalam karya penebusan. Yang terdapat dalam ayat yang ke-10b sampai ke-11 tadi dikatakan, jangan takut, sebab sesungguhnya aku datang untuk memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Yesus Kristus di kota Daud. Kata kesukaan besar di sini untuk seluruh bangsa itu diterjemahkan dalam bahasa aslinya itu kesukaan besar bagi bangsa yang terpilih, orang-orang Israel, bangsa Israel pada waktu itu. Tetapi begitu ditelusuri lagi secara lebih dalam lagi, kata-kata ini juga merujuk secara literal, yaitu untuk seluruh bangsa. Jadi di sini Allah memberikan potensi keselamatan yang begitu besar dari kelahiran Yesus Kristus, dan juga memberikan aktualisasinya kepada umat-umat yang dipilihnya, yang terlebih dahulu dipilihnya. Dan juga kata bagimu di sini diperuntukkan kepada gembala-gembala tersebut. Di sini ada yang unik, mengapa Tuhan memberikan contoh kalimat seperti ini. Dari memberitakan kesukaan besar kepada seluruh bangsa, dan dari situ ada lanjutannya, frasa yang lainnya, hari ini telah lahir bagimu. Mengapa Tuhan di sini malaikat tidak menggunakan telah lahir bagi kalian, karena seluruh bangsa dikatakannya, tetapi di sini dikatakan telah lahir bagimu seorang juru selamat. Di sini Tuhan mau memberikan sebuah pengakuan kepada sang gembala ini, bahwa aku juga lahir bagi engkau, bagimu sang gembala. Inilah maksud Tuhan, saudara-saudara, bahwa ia datang kepada gembala tersebut secara spesial. Kalau misalnya di bahasa modernnya mungkin Tuhan bilang kayak gini, hey, aku datang untuk kamu dan kamu bukan orang asing lagi. Aku lahir bagimu dan seluruh umat manusia, kamu akan menerima keselamatan sama seperti aku menyelamatkan yang lain. Kita juga bisa lihat di dalam Efesus 2 ayat 19. Ini ayat yang relate juga tentang stranger yang dituliskan Paulus pada saat itu untuk jemaat di Efesus. Dikatakan, demikianlah kamu bukan lagi asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga, orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga. Di situ kita dikatakan bahwa kamu, dia, dan semua orang itu bukan lagi orang asing atau stranger. Dan kata pendatang di ayat ini dikatakan, diterjemahkan sebagai orang yang diasingkan. Kata pendatang ini kita telusuri lebih jauh lagi, artinya adalah orang yang diasingkan sama seperti yang dialami gembala-gembala, orang yang diasingkan. Dan di sini Tuhan mengatakan, kalian adalah melainkan orang-orang kudus, yaitu orang-orang yang dipilih Allah, dan juga anggota-anggota keluarga umat Allah. Saya yakin saudara-saudara pada waktu itu ketika malaikat datang kepada sang gembala-gembala ini dan mengatakan telah lahir bagimu seorang juru selamat, di situ gembala-gembala merasakan ada pengakuan sejati dalam kehidupannya, yang selama ini setiap orang memandang mereka rendah, melihat mereka adalah kaum yang diasingkan. Tetapi ketika malaikat ini datang kepada dia dan mengatakan telah lahir bagimu seorang juru selamat, ia merasakan pengakuan sejati
dia dianggap dikasihi, dan dianggap dia juga dikasihi oleh Allah, sehingga mereka mau mendengarkan apa yang dikatakan malaikat kepada mereka untuk pergi ke Bethlehem pada waktu itu. Kan mereka itu orang-orang yang miskin ya, mereka orang-orang yang dari ekonomi rendah, dan ketika dia meninggalkan domba-dombanya, kita nggak akan tahu apa yang terjadi dengan domba-dombanya. Ada yang mati atau bagaimana, ada yang hilang. Kita nggak tahu, tetapi ia mendapatkan pengakuan yang sejati dari Allah, dan itu mengubahkan hatinya. Ia percaya, akhirnya ia pergi ke Bethlehem untuk melihat di sana apa yang terjadi di Bethlehem. Bapak Ibu Saudara, para gembala ini mengalami perubahan hidup yang kita bisa lihat di ayat yang ke-20 yang tadi kita baca sama-sama. Dikatakan mereka memuji dan memuliakan Tuhan. Kata yang memuji ini dalam bahasa aslinya itu aineo. Dalam bahasa Yunani diterjemahkan seperti ini, bahwa gembala-gembala ini mengucapkan janji dan sumpah kepada Allah. Ketika ia memuji Tuhan itu, dia mengucapkan janji dan sumpah kepada Allah. Dan di frase yang selanjutnya, ini juga sangat unik, dikatakan bahwa mereka memuliakan Allah, yang dalam bahasa aslinya doxazo ini diterjemahkan sebagai menyatakan atau mengakui bahwa gembala-gembala ini mengakui Allah dan mempercayai Allah. Ketika gembala-gembala tersebut diubahkan hatinya oleh karena penerimaan dari Allah, mereka mengalami perubahan hidup, saudara. Bukan memuji dan memuliakan Tuhan. Dalam sebuah buku tafsiran kemarin ini saya sempat membaca bahwa kata memuji dan memuliakan nama Tuhan ini bisa diterjemahkan secara langsung seperti to recommended, untuk menyarankan. Jadi kisahnya setelah gembala itu pulang dari Bethlehem, mereka memuji dan memuliakan Allah. Di situ mereka juga merekomendasikan kepada orang-orang di sekitarnya bahwa Allah Juru Selamat telah lahir. Walaupun notabene di situ mereka adalah orang-orang yang masih belum dipercayai sama sekali di tempat itu, tetapi mereka tidak mempedulikan hal itu dan tetap memuji dan memuliakan Allah. Perubahan hidup mereka yang pada akhirnya membuat istilah gembala kita sekarang kenal gembala yang baik, gembala yang penuh kasih, karena di situ ada campur tangan Tuhan, penerimaan dari Tuhan yang membuat hidup mereka berubah. Kita akan lanjut ke poin yang kedua. Semua kita berharga di mata Tuhan, tidak ada yang berbeda. Ketika kita mau mengabarkan kabar sukacita kepada kaum yang tidak dianggap, tidak dipandang, memberikan kita teladan bahwa Allah memberikan kita teladan bahwa Allah menerima semua orang, tidak membeda-bedakan mereka yang mungkin menurut kita mereka itu adalah orang asing, quote and quote, mereka itu stranger bagi kita. Jadi jika Allah menganggap gembala itu adalah orang-orang yang penting untuk diselamatkan, adalah orang-orang yang penting, maka begitu juga Allah melihat seluruh umat manusia, Bapak Ibu Saudara. Mungkin di sini Bapak Ibu Saudara pernah mendengar kisah dari Mohandas Karamchand Gandhi. Ada yang pernah dengar kira-kira? Atau mungkin lebih familiarnya lagi, dia namanya Mahatma Gandhi. Dia ini adalah seorang politikus, pemimpin spiritual politikus dari India. Dia ini orang yang memiliki peran yang sangat hebat dalam perdamaian India pada saat itu. Dia menyusung gerakan kemerdekaan melalui aksi demonstrasi damai. Yang uniknya Bapak Ibu Saudara, Mahatma Gandhi ini adalah orang yang tertarik pada kekristenan. Ia mempelajari Alkitab, bahkan ia sempat di pidatonya seringkali ia mengucapkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus khotbahnya di bukit. Dia mengutip setiap khotbah Yesus di bukit pada waktu itu. Dia sangat mengagumi Kristus. Sampai akhirnya dia terus untuk mempelajari dan tertarik akhirnya untuk pergi ke gereja. Dan dia akhirnya pergi ke gereja di tempat ia tinggal pada waktu itu. Dan ia saat itu tinggal di Afrika Selatan yang dulu Afrika Selatan ini sedang dijajah oleh koloni Inggris. Jadi di sana untuk perbedaan kulit hitam dan kulit putih ini sangat booming banget di sana. Sehingga dia saat masuk ke dalam gereja, baru sampai depan pintu, di situ ada asyirnya yang mengatakan, "Hei, mau kemana?" Orang kafir, katanya gitu.
Mahatma Gandhi dia merasakan penolakan besar di situ, tetapi ia tetap menjawab, saya mau mengikuti ibadah di tempat ini. Lalu gak berapa lama setelah itu penatua gereja datang ke Mahatma Gandhi ini dan mengatakan, pergi engkau karena tidak ada tempat bagi orang kafir di gereja ini. Atau kalau misalnya engkau gak pergi, kita akan suruh orang untuk melempar kamu keluar dari sini. Mungkin di sini Mahatma Gandhi ini memakai baju yang sederhana karena dia orang Hindu, dan memakai baju yang sederhana datang ke gereja dengan kulit yang berbeda dengan pelayan-pelayan di sana pada saat itu. Dan ia akhirnya dikatakan sebagai orang kafir. Dari cerita Mahatma Gandhi ini, kita bisa melihat bahwa Mahatma Gandhi ini dijadikan orang asing pada saat itu. Di dalam gereja yang ia akhirnya dikatakan orang kafir oleh penatua gereja, yang seharusnya penatua gereja itu orang-orang yang bijaksana. Dan hal ini menyebabkan pengaruh yang sangat luar biasa, karena setelah dari kejadian itu, beberapa saat kemudian muncullah statement bahwa Mahatma Gandhi ini tidak menyukai Kristen, orang-orang Kristen. Dan ada seorang mahasiswi mewawancarai dia, dikatakan, mengapa engkau tidak menyukai kekristenan? Dan Mahatma Gandhi ini menjawab seperti ini, saya tidak pernah menolak Kristus, saya mengagumi Kristus, tetapi saya tidak suka dengan orang-orang Kristen. Selanjutnya dikatakan, orang Kristen benar-benar hidup jika orang Kristen benar-benar hidup menurut ajaran Kristus seperti apa yang dikatakan dalam Alkitab, seluruh India sudah menjadi Kristen saat ini. Hal ini sangat menyedihkan tentunya Bapak Ibu untuk kita sebagai orang Kristen mendengarkannya, bahwa karena perlakuan seperti itu, rencana Tuhan ini terbatas. Karena apa yang dilakukan oleh penatua gereja dan Asyir yang tadi kita dengar. Mungkin kisah dari Mahatma Gandhi ini adalah sebuah contoh yang terlihat, contoh yang kita bisa saksikan gitu. Tetapi saya memikirkan bahwa ada hal-hal yang mungkin tidak terlihat. Hal-hal yang ada di dalam hati kita yang mungkin kita berlaku seperti Asyir atau penatua yang tadi. Kita menganggap diri kita lebih tinggi dari orang lain, nilai chauvinisme kita tinggi, dan hal ini menjadikan kita sebagai pribadi yang mengkotak-kotakan kelompok dan mengelompok-kelompokkan orang-orang berdasarkan preferensi kita. Misalkan, oh ini orang yang cocok sama kita, ini orang yang cocok sama kita, secara tidak langsung itu akan mempengaruhi bagaimana kita memperlakukan kedua kelompok ini. Tindakan di dalam hati kita ini sangat sering terjadi. Menurut pandangan saya adalah orang yang mudah sekali untuk minder sama orang. Ketika melihat ada orang yang di atas saya merasa terintimidasi. Namun setelah saya mempelajari beberapa pelajaran tentang rasa intimidasi itu, ternyata itu adalah hal yang aktif, bukan hanya yang merasa terintimidasi, tetapi ternyata ada pengaruh dari orang yang mengintimidasinya itu. Saya mau memberitahu kepada saudara-saudara, ketika kita memandang manusia lain lebih rendah daripada kita dan membeda-bedakan mereka, mengelompok-kelompokkan mereka, walaupun itu hanya di dalam hati kita saja, pengaruhnya akan sangat berdampak bagi orang tersebut. Mereka akan merasakan perasaan terisolasi, seperti gembala yang tadi mereka merasa terasingkan, terisolasi. Mereka mengalami perasaan not belong, tidak diperdulikan, tidak dibutuhkan, dan perasaan-perasaan seperti itu. Sehingga mereka mengalami ketidaknyamanan berada di dalam sebuah kelompok atau di sebuah komunitas. Dan yang terakhir di poin yang ketiga, sebagai orang percaya kita harus mengasihi sesama. Di dalam Alkitab, Tuhan memberikan kita perintah untuk saling mengasihi. Ada 10 perintah. Perintah yang kedua mengatakan, kasihilah sesama manusia seperti mengasihi diri kita sendiri. Tetapi yang kita akan pikirkan di sini, siapakah manusia itu? Apakah dia yang sama sederajatnya dengan kita? Apakah hanya orang-orang yang cocok dengan kita? Apakah orang-orang yang hanya menguntungkan kita saja? Yang disebut manusia dalam perintah Allah yang kedua itu?
No. Tetapi Allah memberitahukan bahwa kita mengasihi sesamamu manusia, berarti semua yang adalah manusia. Dikatakan kita mengasihi mereka seperti mengasihi diri kita sendiri. Tuhan mau untuk kita tidak membeda-bedakan, sebagaimana Allah melihat bahwa gembala itu adalah orang-orang yang berharga tetap di mata Tuhan. Walaupun banyak sekali hal-hal yang mungkin dilakukan gembala-gembala itu yang tidak menyenangkan hati Tuhan tentunya. Tetapi Tuhan melihat mereka adalah orang yang berharga dan Tuhan tidak mau membeda-bedakan hal itu. Ketika kita melihat manusia sebagaimana Allah melihat manusia, maka kita akan memperlakukan mereka sama. Tidak ada perbedaan kita memperlakukan si A dan si B. Dan dari situlah kuasa Allah akan dinyatakan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Sama seperti yang dilakukan Allah kepada gembala, marilah kita mengikuti teladan Allah untuk mengakui, untuk mengasihi, dan tidak membeda-bedakan orang yang terkesan stranger bagi kita. Agar setiap orang yang kita temui bisa diubahkan seperti gembala tadi. Dari ia seorang yang tidak dipandang, dari dia adalah seorang yang sangat rendah, sampai bahkan Tuhan Yesus memakai kata gembala itu untuk memperumpakan dirinya. Sampai nabi-nabi seperti Daud, Yohanes mengatakan bahwa Yesus adalah gembala yang baik. Allah menginginkan kita menyampaikan kabar kelahiran Yesus itu sebagai juru selamat minimal. Ini saya kasih garis bawahi, minimal ya saudara ya. Minimal dengan cara kita melihat manusia berharga seperti Allah melihat manusia itu berharga. Namun kita sebagai orang Kristen pastinya memberikan yang maksimal ya buat Tuhan. Jadi kata minimal ini adalah standar paling rendah. Seenggaknya kita melihat manusia sama seperti apa yang Allah lihat. Bahwa manusia itu berharga. Jika Bapak Ibu Saudara rindu untuk melihat segala suku bangsa kaum dari segala suku daerah mengenal kasih Kristus, inilah waktunya untuk kita memandang setiap manusia dengan penuh kasih seperti sebagaimana Allah melihat mereka. Mereka bukan lagi orang asing, melainkan keluarga Allah. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan telah selesai pada pagi hari ini. Saya mengundang tim musik dan singer untuk membantu saya menyanyikan sebuah lagu. Kita akan menyanyikan bersama Bapak, refrennya aja. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Selamamu
setiap firman Tuhan yang boleh kami dengar Tuhan pada saat pagi hari ini Tuhan. Mungkin itu sulit Tuhan untuk dilakukan Tuhan. Terkadang hati kami Tuhan masih terus Tuhan untuk menganggap diri kami lebih dari orang lain atau menganggap kami lebih rendah dari orang lain. Tapi kami percaya Tuhan bersama-Mu Bapa, kami dapat Tuhan melakukan hal itu Tuhan. Engkau mengubahkan hati setiap kami sama seperti Engkau mengubahkan hati setiap orang-orang pada saat itu Tuhan. Melalui karya kelahiran-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau sungguh ajaib dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, hanya di dalam Tuhan Yesus Engkau memberkati kami semua Tuhan pada hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, shalom saudara-saudara. Terima kasih untuk rekan kita Debbie ya atas Baby, sorry. Keliru juga saya. Baby. Ya, terima kasih firman-Nya ya. Welcome untuk teman-teman yang sudah datang hari ini. Terima kasih atas kesetiaannya ya. Saya mungkin mau apa yang saya dapat dari hari inilah ya. Jadi stranger ini bagi saya, apalagi saya ini orangnya memang ya seperti yang saya disindir banyak lah sama firman hari ini. Karena saya ini memang orangnya tuh ya kurang bisa berteman lah kalau mau boleh dibilang gampangnya gitu. Jadi ya memang tapi seringkali kalau di hidup saya orang asing itu atau orang yang saya anggap asing itu sering dipakai Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman, bukan khotbah ya, tapi pokoknya firman, kebenaran firman itu bisa datang dari seringkali orang stranger, nggak mutlak selalu ya, tapi seringkali. Jadi bagi saya itu seperti cara Tuhan untuk ngukur kamu tuh seniat apa sih nyari kebenaran. Nah kalau semua dikasih kalau aku kasih stranger, kamu masih ingin mencari merindukan firman itu enggak? Kalau kebenaran itu totally dari stranger, nah, gimana dong kalau kamu apa bertahan? Oh aku tipeku memang seperti ini karakterku Tuhan. Apakah begitu? Nah itu jadi bagi saya itu yang lagian ya kalau kita kan biasanya sama stranger itu kan kenapa sih kita anggap dia stranger? Karena kita mungkin takut dijahati ya, takut diapain. Tapi anyway orang jahat pun nggak bisa dianggap stranger karena kita untuk menyimpulkan dia jahat kan kita harus kenal dia. Jadi ya no stranger at all, karena untuk mengetahui bahwa orang ini baik jahat kan kita harus kenal, jadi no stranger. Ya itu ya, terima kasih atas firman-Nya hari ini. Nah, juga kita akan memberikan persembahan ya. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita tutup mata kita untuk berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas karunia-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih khususnya atas firman hari ini. Hari ini masih Engkau sediakan bagi kami Tuhan untuk berkumpul bersama, berfellowship bersama, mendengar firman Tuhan di mana masa yang masih relatif mudah untuk kami bisa mendapat kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur atas masa yang masih Engkau sediakan Tuhan untuk kami mendengar firman, dan sebentar kami akan memberikan persembahan. Engkau urapi persembahan ini, sertai hati kami dalam memberi, jagai hati kami Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Untuk persembahan bisa diberikan secara fisik maupun online ya, seperti biasa di depan meja kursi kita masing-masing ada QR code-nya. Nah, saya akan bacakan ayat yang untuk kita renungkan dalam memberikan firman ya, sambil kita semua memberikan persembahan. Agak panjang mungkin ya, nggak apa-apa sih. Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Ini terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Jadi Yesus menceritakan sebuah perumpamaan ini yang ditujukannya kepada orang yang memandang rendah orang lain tetapi yakin bahwa dirinya sendiri baik. Kata Yesus, adalah dua orang yang pergi ke rumah Tuhan untuk berdoa, yang satu orang Farisi, yang lainnya seorang penagih pajak. Orang Farisi itu berdiri, menyendiri dan berdoa, Ya Allah, saya mengucap terima kasih kepadamu, sebab saya tidak seperti orang lain yang serakah, curang atau berzina. Saya bersyukur karena saya tidak seperti penagih pajak itu. Saya berpuasa 2 kali seminggu dan saya mempersembahkan kepadamu 1/10 dari semua pendapatan saya. Tetapi penagih pajak itu pergi berdiri jauh-jauh dan malahan tidak berani menengadah ke langit. Sambil mengusap dada ia berkata, Ya Allah, kasihanilah saya orang berdosa ini. Percayalah, kata Yesus, pada waktu pulang ke rumah penagih pajak itulah yang diterima Allah dan bukan orang Farisi itu. Sebab setiap orang yang meninggikan dirinya akan direndahkan dan setiap orang yang merendahkan dirinya akan ditinggikan. Jadi pastikan ketika sikap hati kita ya, ketika kita memberikan, bukan karena Tuhan aku sudah memberikan sesuatu loh Tuhan, ilingoyo Tuhan ya bukan gitu ya. Tapi kita rasa karena kita ini rendah, berdosa, dan Tuhan masih menganggap kita dan kita bersyukur, yaitu sikap hati yang benar ya, pastikan dalam memberikan persembahan.
Dan pengumuman selanjutnya ya memang ya nggak terasa ya tiba-tiba sudah Desember dan kita memang akan segera mengadakan Natal ya tanggal 4 Desember ya di sini ya. Nah kok kenapa 4 Desember kok awal banget? Iya seperti biasa dari tahun ke tahun itu teman-teman kita ini kalau sudah di atas tanggal 4 itu wis minggat semua, nggak tahu melancong. Waduh katanya resesi nggak ada resesi di SAF ini kayaknya minggat semua. Tanggal 10, 11 sudah hilang semua teman-teman kita. Jadi 4 Desember ya supaya kita tetap liburannya lancar ya. 4 Desember hari Minggu tuh. Terus nanti mungkin ada acara-acara yang seru ya. Seperti nantilah kita ada pengumuman fixnya nanti kalau sudah ada flyernya ya. Terus seperti biasa setiap Selasa, setiap Minggu kita ada prayer meeting ya. Kita berdoa bersama dengan para tim terbuka untuk umum juga. Dan ada KTB setiap Kamis juga ya. KTB ini beberapa KTB mungkin mengadakan semacam ya kita belajar firman lebih ya di hari Kamis ini yang ada yang didiskusikan Minggu. Tapi mungkin setiap bulan atau setiap 2 bulan sekali kita akan outing bersama ya di KTB masing-masing juga untuk mempererat fellowship kita ya. Itu aja sih. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya dan perhatiannya. Saya kembalikan ke Pak Agus. Baik, kita mengakhiri ibadah kita dan sekali lagi saya mengucap syukur buat setiap kesempatan dan terutama buat saudara yang saya terus perhatikan belajar setia kepada Tuhan dan saya senang ya. Pagi tadi saya melayani sebuah gereja di Surabaya Timur, makanya saya naik motor supaya saya takut parade, katanya hari ini ada parade sehingga takut macet di jalan, tapi puji Tuhan lancar. Yang saya ingin sampaikan saudara-saudara bahwa tahun 2030 itu akan ada bonus demografi, yaitu Indonesia penduduk usia produktif itu 64%, kira-kira jumlahnya sekitar 205 jutaan begitu ya. Apa itu artinya? Itu artinya saudara-saudara, kalau saudara bisnis, saudara mempersiapkan bisnis saudara adalah bisnis yang akan customernya itu orang-orang muda ya. Itu kalau saudara melihat ke arah bisnis ya. Tapi kalau melihat dalam pekerjaan Tuhan, kita harus berinvestasi kepada usia next generation, generasi yang berikutnya. Makanya gereja berusaha menyewa lantai 6 karena kita ingin serius dengan pelayanan anak-anak. Sebab kalau kita kehilangan momentum menabur benih iman Injil kepada anak-anak kita, maka ketika mereka nanti menjadi bonus demografi, apa efek bonus demografi? Efek bonus demografi adalah maka saudara-saudara jumlah orang usia produktif lebih banyak, tapi kalau mereka harusnya produktif, gak produktif, rusak, maka Indonesia juga mengalami masalah besar. Pengangguran juga makin banyak. Jadi kita persiapkan generasi yang akan datang adalah generasi-generasi yang tangguh, generasi yang cinta Tuhan. Bukan itu saja, akan ada namanya globalisasi 2.0. Apa itu artinya? Artinya globalisasi ini makin besar, tenaga kerja, pertukaran tenaga kerja makin banyak. Efeknya apa? Efeknya saingan kompetitor di dalam dunia pekerjaan makin tinggi. Orang stres makin banyak. Itu berarti kita mempersiapkan diri untuk semakin bergantung kepada Tuhan. Amin. Generasi yang akan datang, itu sebabnya kita juga mau membuka pelayanan Zoom, saudara. Sebab saudara dan saya makin tua nanti. Kita harus mewariskan iman kita. Jadi saya membuka kesempatan, kalau tadi malam kita berusaha mengadakan National English Club, ya tujuannya supaya kita bisa menjangkau orang-orang muda. Dan kalau kita bisa memulai ibadah youth, tolong doakan ini. Kami perlu tenaga-tenaga yang mau terlibat di dalam pelayanan orang muda, pelayanan youth. Saudara, jangan lupa jas merah, kata Bung Karno. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Anda dijangkau Tuhan pada waktu Anda orang muda.
Jangan sampai kemudian, oh udahlah itu sudah bukan zamanku lagi. No, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ada di antara saudara-saudara yang ditangkap Tuhan pada waktu saudara mahasiswa. Kita mau doakan kampus-kampus di sekitar kita, supaya gereja kita, untuk apa gereja ini hanya dipakai hari Minggu aja? Menurut saya kita sudah terbukti selama pandemi Tuhan mampukan gereja kita untuk tetap menyewa tempat ini, sekalipun hanya dipakai untuk rekaman saja. Itu berarti Tuhan berikan kita kekuatan sebenarnya. Dan mari kita doakan supaya gereja kita ini menjadi berkat lagi, menjadi berkat lagi. Natal dipersiapkan kita untuk juga menjadi berkat. Dan demikian juga kesempatan-kesempatan yang akan datang. I just truly believe, saya sangat percaya kepada orang muda. Mengapa saya meninggalkan Malang dan melayani Surabaya? Karena saya percaya orang muda. Dan ketika saya dibawa kembali ke Malang, saya juga tetap melihat orang muda yang ada di Sati. Hati saya tetap sama kepada orang-orang muda. Siapa yang bisa mengubah sebuah bangsa? Orang-orang muda. Dan biarlah Tuhan memenuhi saudara-saudara, setiap kita, no stranger. Karena kita punya value, no judgment, acceptance, purposeful life, trust, encouragement, dan spirit led. Tuhan Yesus berkati kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur. Saya senang kalau ada di antara saudara-saudara yang targetnya tercapai. Waduh Pak, akhir tahun ini kami cuannya banyak. Haleluya. Tapi kalau saudara-saudara di akhir tahun ini saudara sedang memulai sesuatu dan mengatakan, Tuhan, kami kayaknya masih berjalan dalam perjalanan, ya masih so-so ya, antara pemasukan pengeluaran ya tipis-tipis lah. Saudara-saudara belajar setia, atau saudara-saudara sedang mempersiapkan sesuatu di masa akan datang. Saudara, saya katakan ya, resesi apapun itu saudara-saudara, itu tergantung bagaimana sikap hati kita. Karena kalau sikap hati kita adalah pasti selalu ada kesempatan, selalu ada peluang buat kita. Asal jangan takut. Ketakutan menutup kreativitas kita. Ketakutan membuat hati kita ciut dan sulit melihat pengharapan. Jangan takut, kata firman Tuhan, sebab aku Tuhan Allahmu, aku yang memegang tangan kananmu dan aku yang memberikan kemenangan. Itu ada di dalam kitab Yesaya. Biarlah Tuhan menolong kita. Saudara yang mahasiswa, percayalah apa yang saudara lakukan hari-hari ini dengan sungguh-sungguh, bahwa Tuhan tidak akan pernah menutup mata setiap apa yang kita lakukan. Mari kita akan akhiri ibadah kita. Kita bersyukur bersama-sama. Dan saya mau meminta tolong salah satu di antara kita. Saya minta tolong Ferry bisa maju ke depan. Ada anggota keluarga kita yang sudah mulai pergi ya, Henny mungkin atau termasuk Devita. Kita doakan mereka dimanapun mereka berada supaya Tuhan menyertai mereka. Demikian juga saudara-saudara semuanya, mari kita ingatkan teman-teman kita, hey, ini bukan waktunya untuk nyantai, ini waktunya untuk sungguh-sungguh buat Tuhan. Karena Tuhan akan datang, karena kesempatan itu sekali kadang-kadang dan begitu hilang. Kita akan berdoa bersama-sama dan juga doakan juga. Kita terus doakan untuk papanya Rio yang baru saja operasi, supaya Tuhan tolong dalam proses recovery. Dan juga mungkin ada jemaat-jemaat yang lain, Tuhan tolong mereka. Silahkan Ferry berdoa dan sekaligus nanti menutup dalam doa berdoa untuk kita semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan di hari ini. Terima kasih atas firman-Mu yang telah tertabur pada tiap hati kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang menemukan itu tidak hanya sebagai firman saja yang kita dengar, tapi kami juga dapat melakukannya pada kehidupan kami ya Tuhan. Amin. Kami ingin menjadi pelaku firman-Mu, bukan hanya pendengar saja ya Tuhan. Dan kami berharap dengan firman yang tertabur hari ini kami dapat berdampak pada orang-orang sekitar kami. Amin. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk saudara-saudari kami yang mungkin sedang melakukan perjalanan jauh. Amin. Kiranya Tuhan Yesus yang selalu menyertai mereka dimanapun mereka berada. Berkati kesehatannya, kondisinya, semuanya Tuhan. Jauhkan dari segala sesuatu yang jahat, sakit penyakit. Kau yang jauhkan dari itu, terima kasih ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk Papa dari saudara kami Rio yang tengah sedang melakukan operasi ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang
memberkati proses penyembuhannya, agar kesembuhannya itu akan prima ya Tuhan. Apapun yang terbaik untuk Rio, kiranya Kau yang berikan, Kau yang support dia mulai dari semua kebutuhan dasarnya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus juga yang selalu memberkati keluarga Rio secara mental dan juga kebutuhan-kebutuhannya mereka. Kiranya Engkau yang cukupkan saja Tuhan. Akhir berdoa kami Tuhan, kami berdoa agar kami tidak hanya menjadi orang-orang Kristen di gereja saja ya Tuhan, tapi kami juga dapat memandangkan nama-Mu di luar sana. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari ini, dalam nama Yesus kami berdoa. Kami juga berdoa untuk Baby yang baru saja menyampaikan firman-Mu. Tuhan, Engkau urapi dia sebagai hamba-Mu. Di masa mudanya Engkau pakai dia ya Tuhan. Kami tahu bahwa ada hal-hal yang dia bergumul, tetapi di dalam Engkau dia akan berkemenangan. Kami berdoa kiranya Tuhan Engkau memakai dia untuk menjadi alat-Mu yang luar biasa di tangan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, sehingga engkau akan mengalami ketenangan sekalipun di dalam setiap hidupmu engkau ada di dalam perkara-perkara yang mungkin engkau tidak harapkan, tetapi damai sejahtera Allah akan menolong engkau untuk tenang di dalam Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan di atas rumah tanggamu, diberkatilah hubungan-hubunganmu, diberkatilah studimu, diberkatilah masa depanmu, bahkan diberkatilah engkau ketika engkau ada di dalam tantangan persoalan, karena melaluinya engkau memakai untuk lebih dekat dengan Tuhan, sehingga kemuliaan Tuhan akan meliputi hidupmu. Dan jadilah orang-orang yang kesukaannya merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, sebab engkau akan berbahagia, karena Tuhan akan menjadikan engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak pernah layu daunnya sekalipun musim kering. Engkau tidak akan mengalami kelayuan, engkau tetap mengalami kesegaran, dan pada waktunya Tuhan membuat engkau berbuah di dalam Dia. Dan biarlah damai sejahtera Allah serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai engkau dan saya mulai hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput setiap kita yang setia. Haleluya, bersama-sama katakan amin, amin, amin. Jadikan aku indah yang kau pandang.